Saudara, apa saja yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini 3 Juli 2023. Di awal pekan ini, harian Kompas membahas beragam informasi di halaman muka dan yang menjadi pembicaraan begitu adalah event lari yang diselenggarakan pada hari kemarin. Ini dia di fotonya tergambar banyaknya pelari di kawasan Monas, Jakarta. Deretan pelari ini LPS Monas Half Marathon bersiap di kawasan Monas, Jakarta pada minggu kemarin. Harian Kompas bersama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon. Acara ini diikuti hampir 5.000 pelari. Di mana di bagian bawahnya juga, bagian bawah foto ditulis terkait dengan hal yang sama dengan yang ada di foto. Lomba lari LPS Monas Half Marathon telah melewati rintangan. LPS Monas Half Marathon ini pada hari Minggu kemarin mampu melewati tantangan klise, yaitu apalagi kalau bukan kepadatan lalu lintas Jakarta tanpa masalah berarti. Para peserta bisa berlari jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan ajang serupa lainnya yang pernah digelar di Jakarta. Hal positif tersebut menjadi modal berharga bagi LPS Monas Half Marathon untuk menjadi ikon baru ajang lari di Jakarta. Kemudian LPS Monas Half Marathon mengambil start di Monas sekitar pukul 5 pagi dan finish di Istora Senayan dengan cut-off time 3 jam 30 menit. Turut melepas para pelari di kawasan Monas antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Ada juga Panglima Kodam Jaya Majen Muhammad Hasan dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Selain informasi event lari yang diselenggarakan kemarin, harian Kompas hari ini juga memuat informasi berjudul besar anak-anak dikepung asap rokok. Di sini diangkat mengenai lemahnya kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan anggapan perokok sebagai hal yang normal telah mengganggu hak anak Indonesia untuk tetap sehat. Ini anak-anak dikepung asap rokok. Asap rokok semakin menjerat anak-anak. Jumlah perokok usia muda kian bertambah akibat mudahnya akses serta masifnya iklan rokok. Perlu disadari saudara ini bahwa Indonesia sudah darurat rokok. Berdasarkan riset kesehatan dasar, jumlah perokok anak usia 10 hingga 18 tahun meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 atau sekitar 3,2 juta anak. Tanpa upaya sistematis dan juga masif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan prevalensi perokok anak akan menjadi 16% pada tahun 2030 atau setara dengan 6 juta anak. Angka yang fantastis saudara. Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan masalah dampak buruk zat adiktif pada anak di Indonesia terus meningkat. Hal itu tidak hanya terjadi akibat adiksi rokok konvensional, tetapi juga rokok elektronik yang selama ini dianggap aman, namun nyatanya memiliki kebahayaan yang sama. Di bagian bawahnya, harian Kompas memuat terkait dengan tren yang tadi disebutkan, yaitu proyeksi prevalensi merokok anak usia 10 hingga 18 tahun yang diprediksi pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 16%. Kemudian, pengalaman terpapar asap rokok pada anak-anak itu justru yang paling besar, yaitu pelajar yang terpapar asap rokok sekitar 78,43%. Dan di mana sih anak-anak ini biasanya terpapar asap rokok? Dan yang tertinggi adalah di tempat bermain sebesar 54,98%. Dan ada juga di angkutan umum, di rumah, tempat umum, sekolah, dan juga tempat ibadah. Seluruh informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 3 Juli 2023. Dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id.